Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada Kamis Putih hari ini. Bersama ini, kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Yesus, kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang mengasihi seluruh umat manusia, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita penghinaan dan sengsara sampai mati di kayu salib, agar kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Bimbing dan ajarlah kami untuk merenungkan penderitaan Tuhan kami, agar dengan setulus hati kami mengakui dosa dan pelanggaran kami, dan sungguh-sungguh mengimani keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu selama-lamanya. Amin. Menjulang nyata
atas bukit kala, terang bendera salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Kamis Putih hari ini yang tertulis dalam Keluaran 12 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sang Anak Domba yang kudus memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota, berkata ku sedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak mendengarkan warta pada hari ini. Hari Minggu tanggal 12 April kita akan melaksanakan kebaktian Paskah, persembahan dan amplop bakti Paskah supaya disediakan di rumah masing-masing dan diserahkan atau disetor ke gereja atau dapat melalui transfer rekening bank. Demikian warta hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Raja Gereja, kami sujud mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Karena kasih anugerah-Mu sajalah yang mempersekutukan kami satu sama lain dalam persekutuan jemaat-Mu. Karena itu kami memohon kepadamu, terangi dan pimpinlah kami dalam segala pelayanan kami, supaya jangan berkuasa penggoda dan pemecah belah yang mempengaruhi pikiran dan hati kami. Tetapi damai yang daripadamu itulah yang mengatur dan memerintah setiap daya upaya kami. Kami lemah dan tidak sanggup membebaskan keinginan dan pengharapan kami atas hal-hal yang memuaskan
perasaan badani kami. Kami tidak mampu meyakini kebenaran-Mu yang melampaui segala zaman dan waktu, yang menghendaki keselamatan kami. Karena itu, ajar dan bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami percaya dan yakin akan janji-Mu di dalam pengorbanan anak-Mu. Dalam permohonan ini, kami juga membawakan semua orang yang berseru kepada-Mu dalam kesusahan yang ditimbulkan oleh penguasa-penguasa dunia kegelapan, supaya mereka jangan menjadi korban dan diperdaya untuk mengkhianati kehendak-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami sedang dilanda wabah virus corona. Berikanlah kesehatan kepada setiap para medis, dokter, perawat yang membantu masyarakat yang terkena COVID-19, agar dharma bakti mereka benar dapat dirasakan dan disyukuri. Berkatilah pemimpin negara kami, dari mulai Bapak Presiden sampai kepada pemerintah daerah, agar mereka benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Di dalam kasih anugerah-Mu kami memohon, sempurnakan dan kabulkanlah doa kami, supaya kehadiran kami di atas dunia boleh menjadi pujian bagi nama-Mu yang Maha Kuasa itu. Amin. Kudengar suara Yesus, kudengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat datang ke hadirat Tuhan, beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah situasi yang sedang melanda dunia ini. Tentu itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersekutu dan memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita yang sudah kita persiapkan dari 1 Korintus pasal 11, dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 32. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah mengikutinya di dalam hati masing-masing. Dengan judul perikop, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita tentu akan meninggalkan sebuah ingatan di dalam pikiran kita. Jadi setiap peristiwa yang terjadi, baik yang bagus atau yang buruk, itu tentu akan meninggalkan sebuah memori di dalam pikiran kita. Dan ini yang sering disebut dengan peristiwa sejarah atau kenangan di masa lalu. Sama seperti peristiwa yang sedang terjadi saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi yang sedang melanda dunia saat ini di tengah-tengah virus corona, di tengah-tengah bencana yang sedang kita alami, yang dialami oleh dunia, ini suatu saat akan menjadi kenangan, akan menjadi suatu sejarah di dalam ingatan kita atau di dalam pikiran kita. Tentu pikiran ini, apa yang terjadi di masa lampau, dapat kita ingat kembali supaya kita dapat mengevaluasi diri kita, supaya kita dapat kembali mengingat apakah yang sudah kita lakukan itu baik atau buruk. Nah, jadi mengingat adalah sesuatu hal yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan hari ini, mana Rasul Paulus mengajak kita untuk kembali mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui karya penyelamatan Allah di dunia ini. Suatu peristiwa yang sangat spektakuler yang terjadi di masa lalu ketika Yesus mati di kayu salib untuk mengerjakan keselamatan atau penyelamatan Allah atas dosa-dosa manusia. Paulus ingin mengingatkan kita bahwa apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu adalah salah satu cara Allah untuk menyelamatkan dunia. Jadi di dalam teks ini Paulus ingatkan bahwa perjamuan kudus adalah cara kita untuk mengingat kematian Kristus yang sudah membebaskan kita dari dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika melakukan perjamuan kudus kita diingatkan bahwa seharusnya yang menerima hukuman, bahwa seharusnya yang menderita karena dosa itu adalah kita. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus telah menggantikan posisi kita yang seharusnya kita mendapatkan hukuman dan sudah digantikan oleh Yesus sendiri. Inilah makna perjamuan kudus yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini banyak sekali Bapak Ibu orang yang enggan melakukan perjamuan kudus. Saat ini banyak sekali orang yang menolak untuk melakukan perjamuan kudus dengan berbagai macam alasan, karena ketidaksiapan atau mungkin karena ketidaklayakan. Tetapi saat ini kita diingatkan kembali oleh Paulus lewat firman Tuhan hari ini bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan adalah suatu masa atau suatu peristiwa untuk mengingatkan kita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di masa yang sudah lalu untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi ketika kita menolak untuk
ikut perjamuan kudus, artinya kita menolak untuk mengingat karya penyelamatan Kristus atas dunia. Kita menolak apa yang sudah dilakukan oleh Kristus untuk membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat Prapaskah yang sedang kita jalani saat ini, di minggu menjelang penderitaan Kristus, kita kembali diingatkan, kita kembali diberikan waktu untuk mengintrospeksi diri kita, untuk mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini perjalanan kehidupan kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah perjalanan kehidupan kita sudah benar-benar kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Nah, melalui perjamuan kudus kita diingatkan kembali bahwa posisi kita yang seharusnya berdosa, yang seharusnya mendapatkan hukuman, itu sudah digantikan oleh Kristus. Di tengah-tengah keheningan seperti yang kita alami saat ini, banyak di antara kita yang mungkin hingga saat ini belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa, melakukan aktivitas seperti sedia kala dikarenakan peristiwa yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Ini seharusnya kita pakai untuk mengingatkan kita kembali, untuk mengintrospeksi diri kita bahwa kematian Kristus adalah untuk menyelamatkan kita. Kematian Kristus adalah untuk menebus kita dari segala penderitaan kita. Walaupun saat ini ada banyak penderitaan yang kita alami di dunia ini, termasuk saat ini kita tidak bisa seperti biasa bebas untuk melakukan segala aktivitas kita. Tetapi mari kita pakai kesempatan ini, mari kita pakai momen ini untuk kembali merenungkan, untuk kembali mengingat akan peristiwa penyelamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa kita. Peristiwa penyaliban Kristus, peristiwa kematian Kristus di kayu salib adalah peristiwa di mana manusia pernah melakukan dosa paling besar, sekaligus juga terjadi pengampunan yang sangat besar. Karena pada waktu itu manusia menyalibkan Allah. Tetapi di waktu yang sama Allah menyatakan dirinya sebagai kasih. Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah pribadi yang mengasihi manusia, dibuktikannya melalui pengampunan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali merenungkan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan melalui apa yang terjadi pada kita saat ini. Kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk kembali merenungkan, untuk kembali mengingat bahwa masa ini adalah masa-masa penderitaan Kristus, masa-masa di mana kita yang seharusnya dihukum menjadi dibebaskan dari dosa, di mana kita yang seharusnya mendapatkan hukuman diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga melalui waktu-waktu di menjelang masa Prapaskah ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup kita semakin layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama di tempat ini. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang membimbing kami untuk bisa melakukan apa yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami jemaat Tuhan yang boleh beribadah hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang semakin memberikan pemeliharaan dan lawatan Tuhan atas hidup kami. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kembali kami datang merenungkan kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan semakin mengingatkan kami kembali bahwa kehidupan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui segala apa yang terjadi yang boleh kami rasakan, itu semakin memberikan kekuatan bagi kami supaya kami semakin dapat lebih dekat hidup dengan Tuhan.
Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Menghantar kita memberi korban persembahan syukur kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa memberi persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.